Ramadan ini kegiatan Titi alhamdulillah lagi penuh banget. Aku paling suka bulan Ramadan kegiatannya malah penuh daripada banyak di rumah karena selain ngabuburit juga ya maksudnya bekerja itu kan sama aja juga sama aja berpahala gitu ya. Jadi aku lebih banyak syuting sinetron, terus udah gitu banyak mengadakan kayak pemotretan-pemotretan. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan ya yang bersifat keagamaan juga. Pemirsa bintang sinetron Anjasmara Minggu 16 Oktober 2005 kemarin akhirnya datang ke markas Front Pembela Islam di Petamburan 3, Jakarta Pusat. Kedatangan Anjas bersama pengacaranya Elsa Syarif adalah untuk mengadakan silaturahmi dengan ormas Islam tersebut sekaligus meminta maaf atas pose-pose seronok dirinya yang sempat dipamerkan di Museum Bank Indonesia bulan lalu. Pertemuan Anjasmara bersama pengacaranya dengan segenap pimpinan ormas Islam yang bermarkas di Petamburan 3 itu berlangsung penuh kekeluargaan. Usai pertemuan, Anjas mengaku lega masalahnya sudah selesai. Yang pastinya pengen cepat selesai, nggak berlarut-larut, dan saya banyak minta masukan sama ibu. Ibu bilang, oke, kita atur semuanya supaya bisa berjalan dengan baik. Saya memang harus banyak belajar. Dan lebih hati-hati. Rizik juga bilang, kita tahu posisi hukumnya Habib Anjas ya. Dan kebetulan Anjas memang dalam beberapa minta maaf dan kekhilaafannya. Anjas juga tidak mau menyinggung dan tidak punya niat menyinggung siapapun. Kalau itu ya semua orang punya kelemahan dan punya kekurangan ya. Karena itu Habib Rizik pun juga dan seluruh anggota FPI kayaknya menyambut baik ya. Ya, kita jadi sangat bahagia sekali karena kita nggak ingin punya orang mempunyai musuh, tetapi kita ingin memperbanyak sahabat. Hukumnya nanti kita selesaikan antara lawyer dengan lawyer. Kita ada janjian lagi untuk memproses ke Polda Metro Jaya. Pemirsa, foto-foto seronok Anjasmara dan model cantik Isabel Yahya dipamerkan di Museum Bank Indonesia September lalu. Foto-foto itu dibuat oleh fotografer Davi Linggar berkolaborasi dengan pelukis Agus Suwage. Setelah pameran foto itu dilansir berbagai media infotainment, protes datang dari FPI. Ormas Islam itu bahkan sempat melaporkan Anjas dan fotografernya ke Polda Metro Jaya. Pemirsa, sidang kasus penggelapan uang di Sanggar Senam milik Cintami Atmanegara Selasa 17 Oktober 2005 siang kemarin berakhir. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memvonis terdakwa Rita Sugiarto dengan hukuman 1 tahun penjara potong tahanan. Namun Rita Sugiarto yang didampingi oleh pengacaranya Minola Sembayang langsung menyatakan banding. Sidang itu sendiri tidak dihadiri oleh Cintami Atmanegara. Kepada cek dan dicek yang menemuinya di rumah, Cintami mengatakan tidak peduli berapapun putusan yang dijatuhkan hakim. Menurut Cintami, dirinya merasa senang karena kasusnya sudah selesai. Buat saya bukan lamanya hukuman, tapi yang penting bahwa seseorang itu mengaku salah. Kalau memang dia salah, kalau memang benar dia benar. Jadi mana yang benar, mana yang salah. Buat saya lebih kepada itu. Jadi bukan lamanya hukuman gitu. Lamanya hukuman mau sebulan, mau 2 bulan, mau setahun, atau kurang dari setahun. Pokoknya buat saya lamanya hukuman tuh gak penting buat saya gitu. Pemirsa, kutukan terhadap pelaku bom Bali 2 terus berlanjut. Doa-doa untuk para korban juga terus dipanjatkan, termasuk dengan mengunjungi lokasi kejadian di Bali seperti yang dilakukan beberapa artis film dan sinetron Indika akhir pekan kemarin. Pemirsa, sebagai bentuk keprihatinan atas tragedi bom Bali 2 1 Oktober lalu dan simpati kepada para korbannya, puluhan artis, produser, dan sutradara Jumat 14 Oktober 2005 lalu berangkat ke Bali. Rombongan yang terdiri atas Ketua Parsi Anwar Fuadi, pengacara Ruth Sitompul, artis film dan sinetron Jeremy Thomas, Alicia Johar, Kinar Yosi, Sauzan, Kairi Alontoh, sutradara Nanang Setiabudi, dan banyak lagi. Di Bali, rombongan mengunjungi reruntuhan Rajas Cafe yang hancur akibat ledakan bom dan berbincang-bincang dengan masyarakat setempat. Kunjungan diakhiri dengan doa bersama dan pernyataan bersama yang isinya mengecam aksi terorisme. Pukul 4 sore waktu setempat,
Rombongan melanjutkan perjalanan ke Nyoman Cafe dan Menega Cafe di Pantai Jibaran yang juga diledakkan teroris. Di sini rombongan artis dari Jakarta itu kembali berbincang-bincang dengan masyarakat setempat, aparat keamanan, dan beberapa orang yang menjadi korban bom Bali 2. Kunjungan ini juga diakhiri dengan orasi dan doa bersama. Pemirsa, setelah melihat lokasi kejadian, keesokan harinya rombongan mengunjungi Rumah Sakit Sanglah di Denpasar untuk menjenguk korban bom Bali 2 yang masih dirawat. Selain berbincang-bincang dengan dokter dan perawat, para artis juga sempat menemui beberapa korban yang masih dirawat. Kepada korban bom Bali 2, para artis sempat memberikan dorongan semangat agar tabah menghadapi cobaan. Saya datang ke Bali ini saya puas karena bisa menyaksikan langsung ya ke lokasinya. Gimana bekas-bekas bom meledak itu masih terkesan menyedihkan ya. Ya prihatin deh. Itu karena kan terutama mengena pada saudara-saudara kita yang tinggal di Bali ya. Untuk mengunjungi Bali biar maksudnya ya ini loh Bali, kita nggak takut sama teroris, maksudnya kita nggak ada gimana pun kita pasti bakal ngedukung negara kita sendiri kan. Jadi ya untuk aku sendiri ngunjungin Bali ya seperti ya kalau aku lagi mau ngunjungin suatu pariwisata gitu. Jadi Ya, kalau saya lihat, walaupun pemberitaan menyatakan bahwa tidak terpengaruh, nyatanya terpengaruh kok. Karena itu, apapun kita harus mengutuk peristiwa bom Bali kedua ini. Ya, memang mengganggu pariwisata. Karena kita ketahui Bali ini adalah modal rakyat Indonesia ya. Dari sekian banyak modal, ini salah satu modal pariwisata yang terindah di dunia yang diakui oleh masyarakat internasional. Setelah mengunjungi lokasi pemboman dan mengunjungi para korban di rumah sakit, malam harinya rombongan memenuhi undangan makan malam oleh Kapolda Bali Irjen Pol Imade Mangku Pastika. Acara di sebuah kafe terkenal di Bali itu berlangsung santai dan penuh kekeluargaan. Kapolda Bali merasa senang dan sangat mendukung kegiatan yang dilakukan para artis. Terima kasih ya sama semua teman-teman yang berkenan hadir beberapa hari ini di Bali, terutama untuk memberikan dukungan moral ya kepada kami semua, baik kalangan kepolisian yang sedang bertugas untuk menyelidiki dan menyidik kasus ini, dan juga kepada para korban dan keluarga korban. Mudah-mudahan dengan kehadiran ini mereka terhibur ya, merasa terdukung, dan juga yang paling penting adalah teman-teman artis dan infotainment ini datang ke Bali untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Bali masih aman untuk dikunjungi dan kita tidak perlu takut dan kalah melawan terorisme. Itu kan. This is the remix y'all ain't ready for. Pemirsa, tahun ini nasib baik sepertinya sedang berpihak kepada Titi Kamal. Karirnya di bidang entertainment terus menanjak. Sementara itu di usianya yang baru 23 tahun ini, Titi ternyata mampu mengembangkan bisnis pribadi. Sebuah rumah makan miliknya yang terletak di Jalan Juanda, Jakarta, semakin ramai didatangi pengunjung. Di bulan Ramadan ini aktivitas Titi tidak berkurang. Jadwal syutingnya sangat padat. Tetapi ia masih menyempatkan diri untuk menjalani berbagai kegiatan keagamaan. Semua menurutnya itu dijalani dengan senang hati. Karena ia memahami bahwa bekerja adalah ibadah. Untuk mengatur semua kegiatan dan mengurus bisnis rumah makannya, Titi dibantu oleh kakak kandungnya yang merangkap sebagai manajernya. Ramadan ini kegiatan Titi alhamdulillah lagi penuh banget. Aku paling suka bulan Ramadan kegiatannya malah penuh daripada banyak di rumah. Karena selain ngabuburit juga, ya maksudnya bekerja itu kan sama aja juga, sama aja berpahala gitu ya. Jadi aku lebih banyak syuting sinetron, terus udah gitu banyak mengadakan kayak pemotretan. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan ya yang bersifat keagamaan juga. Seperti mengadakan sahur bersama, buka puasa bersama. Terus udah gitu aku juga mungkin di bulan ini lebih banyak menyisihkan hak-hak yang untuk orang yang memerlukan ya, maksudnya kaum duafa. Namun pemirsa, di balik berkah yang dinikmatinya ada satu yang dirasakannya kurang lengkap. Ia tidak lagi melewati bulan Ramadan dan merayakan Idul Fitri kelak bersama ayahnya tercinta. Ayahnya adalah lelaki terbaik yang pernah dikenal Titi. Tidak heran jika ia masih tidak bisa melupakan ayahnya yang telah pergi untuk selama-lamanya sejak 12 Desember tahun lalu. Iya, bedanya itu aja kali ya, dengan papa nggak ada, ya jadi lebih sepi aja. Dan
biasanya sungkemannya kan ada sama papa juga, sama mama. Ya sekarang papanya udah nggak ada gitu. Aku sebetulnya nggak pernah mau ingat. Ya maksudnya aku tetap sih selalu mengenang dan mendoakan papa. Tapi aku selalu setiap ngelihat foto papa atau setiap aku ingat papa, aku selalu mau pura-pura nggak ingat aja. Soalnya kalau misalnya aku ingat